Halo semuanya, semoga kabarnya baik-baik saja. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan seluruh contoh yang ada pada slide 10, yaitu dengan materi query terapan. Pertama yang perlu kalian lakukan yaitu membuka XAMPP di komputer kalian. Jika sudah terbuka, silahkan jalankan Apache dan MySQL dan mengklik tombol start yang ada di bagian kanan. Jika tombol start sudah berubah menjadi stop, artinya Apache dan MySQL sudah berhasil dijalankan. Selanjutnya, kalian klik tombol admin yang ada pada MySQL. Jika sudah mengklik tombol admin, selanjutnya kalian akan dialihkan ke localhost PHP MyAdmin. Jika sudah terbuka, selanjutnya kita akan membuat database. Kalian juga bisa membuat database di sini dengan mengetikkan nama dan kemudian tekan create. Kali ini saya menggunakan menu SQL. Yang pertama, jika ingin membuat database yaitu kalian harus mengetikkan create, kemudian database. Setelah create database dibuat, selanjutnya kalian membuat nama database tersebut. Di sini nama database yang saya buat yaitu kampus. Selanjutnya beri titik koma dan klik go. Nah, jika seperti ini, maka database yang kalian buat itu berhasil. Kemudian buka database yang baru saja kalian buat di sebelah kiri. Ini dia database yang baru saja kalian buat tadi. Selanjutnya klik pada bagian SQL. Selanjutnya saya akan membuat tabel yang berisikan name, nama, dan alamat. Pertama ketik create dan ketik tabel. Jika sudah, selanjutnya kalian membuat nama tabel tersebut. Seperti yang ada pada slide di sini, saya membuat nama tabel tersebut yaitu mahasiswa. Seperti pada contoh, ketik dalam kurung name, kemudian berapa digit dari name tersebut. Di sini digit yang saya masukkan adalah 8. Kemudian klik koma, kemudian nama. Dalam kurung digitnya 25. Ketik koma, kemudian alamat. Lalu digit dari alamat tersebut dalam kurung 30. Jika ada tampilan X seperti ini, berarti masih ada yang salah. Di sini kesalahannya yaitu tipe datanya belum dimasukkan. Di bagian setelah ketikan name, silahkan kalian masukkan tipe datanya. Seperti yang ada pada contoh, di sini saya menggunakan tipe data char. Termasuk nama dan alamat, kalian ketikkan tipe datanya char semua. Jangan lupa pada akhir kalian ketikkan tutup kurung dan titik koma. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, kalian tinggal klik go. Jika sudah seperti ini, maka yang kalian buat tadi berhasil. Kemudian kalian klik mahasiswa. Nah, di sini kalian bisa melihat name, nama, dan alamat yang baru saja kalian buat tadi. Di sini ada kolom alamat dengan tipe data char, kemudian nama dengan tipe data char, dan name dengan tipe data char. Pada contoh selanjutnya, kita akan membuat indeks. Pertama, silahkan kalian pergi ke menu SQL yang ada pada name. Jika ada tulisan seperti ini, maka silahkan kalian hapus saja. Yang pertama, silahkan kalian ketik create, kemudian klik spasi, kemudian ketik unique. Jika sudah, selanjutnya kalian ketik indeks. Selanjutnya, kalian ketikkan nama dari indeks. Seperti pada contoh di sini saya mengetik MHSIDX. Jika sudah, selanjutnya klik enter dan kemudian klik on. Kemudian ketikkan nama tabel yang kalian pilih. Lalu kalian ketikkan dalam kurung name. Selanjutnya silahkan kalian berikan titik koma. Kemudian klik go. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, maka indeks yang kalian buat tadi berhasil. Selanjutnya, jika kalian ingin melihat, kalian silahkan klik menu kolom yang ada pada tabel mahasiswa. Nah, pada tampilan berikut terlihat logo kunci yang ada di samping name yang bertuliskan indeks. Itu berarti kalian sudah berhasil menambahkan indeks pada name.
Kemudian kita akan membuat view seperti yang ada pada contoh pada pertemuan 10. Kita disuruh membuat view yang berisi semua data yang ada pada tabel mahasiswa. Jika muncul tulisan lagi seperti ini, maka kalian silahkan hapus saja. Selanjutnya, yang pertama kalian ketik create spasi view. Kemudian jika sudah, selanjutnya ketikkan nama dari create view tersebut, yaitu MHS view seperti pada contoh. Kemudian dalam kurung kalian buat nama kolom yang ada pada tabel mahasiswa. Yang pertama ada NIM, spasi nama, spasi alamat. Kemudian tutup kurung tersebut. Selanjutnya ketik enter, dan pada baris 2 kalian ketikkan as, kemudian spasi select, kemudian ketik bintang, kemudian ketik from, lalu nama tabel mahasiswa. Kemudian klik enter dan ketik with check option. Jika sudah, berikan titik koma di akhir, kemudian silahkan kalian klik go. Nah, jika muncul tampilan seperti berikut, maka yang kalian buat tadi sudah berhasil. Contoh berikutnya yang ada pada DDL lanjutan yaitu drop atau menghapus. Kita akan menghapus database, kemudian tabel mahasiswa, kemudian indeks dan view. Di sini saya hanya memberikan codingannya karena jika menghapus kita harus membuat ulang dari awal. Yang pertama kali diketik jika ingin menghapus database itu silahkan kalian ketik drop spasi, kemudian kalian ketikkan database. Selanjutnya nama dari database tersebut. Di sini nama database yang saya buat yaitu kampus. Kemudian berikan titik koma, lalu kalian ketik go. Jika sudah seperti ini, kalian ketik go, maka kalian akan menghapus database kampus. Yang baris ke-1 itu hanya judulnya, jadi yang dipakai hanya baris kedua. Kemudian berikutnya yaitu menghapus tabel atau drop table. Ya, di atas itu nomor 1 adalah judul. Yang perlu kalian ketik adalah drop. Kemudian ketik table. Kemudian spasi, lalu nama tabel yang ingin kalian hapus. Di sini nama tabel yang saya ingin hapus yaitu mahasiswa. Lalu berikan titik koma dan kalian klik go. Nah, jika kalian klik go, maka otomatis tabel mahasiswa akan terhapus beserta data yang ada di dalamnya. Contoh selanjutnya yaitu menghapus indeks. Cara menghapusnya juga tidak jauh berbeda ya. Yang pertama itu kalian ketik drop. Kemudian kalian ketik indeks. Lalu nama indeks yang baru saja kalian buat. Di sini nama indeksnya MHS IDX. Kemudian ketik titik koma. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kalian klik go, maka indeks ini akan otomatis terhapus. Yang selanjutnya adalah menghapus view. Perlu diingat nomor 1 ini hanya judul, yang codingannya itu nomor 2. Pertama, kalian harus
ketik drop, kemudian spasi view, kemudian spasi nama view-nya. Di sini nama view yang baru saja dibuat tadi yaitu MHS view. Kemudian klik titik koma, lalu kalian klik go, maka view yang di sini akan otomatis terhapus. Selanjutnya kita akan membuat alter table. Yang pertama perlu kalian ketik yaitu kalian ketik alter spasi, kemudian kalian ketik table, kemudian spasi, lalu kalian ketikkan nama table. Di sini nama tablenya mahasiswa. Kemudian kalian ketik add, lalu nama alter tablenya. Di sini nama alter tablenya itu Jekyll. Selanjutnya tipe datanya itu char atau karakter. Kemudian dalam kurung digitnya di sini saya contohkan 1. Kemudian beri titik koma, selanjutnya kalian klik go. Nah, jika sudah seperti ini berarti alter table yang kalian ketikkan tadi sudah berhasil dibuat. Untuk melihatnya, pertama kalian pergi ke mahasiswa, yaitu tabel mahasiswa, kemudian pergi ke kolom. Selanjutnya, nah di sini sudah ada Jekyll. Nah, selanjutnya kita disuruh memodif tabel Jekyll tersebut. Pertama kalian pergi ke SQL, kemudian jika ada tulisan seperti ini silahkan kalian hapus saja. Nah, jika sudah kosong, pertama silahkan kalian ketik alter, kemudian spasi table. Kemudian ketikkan nama table yaitu mahasiswa. Kemudian kalian klik spasi, lalu kalian ketikkan modify. Spasi kolom. Kemudian spasi nama dari alter table tersebut yaitu Jekyll. Selanjutnya ketik spasi, kemudian kalian ketik tipe datanya yaitu char atau karakter. Kemudian dalam kurung kalian berikan digit yang baru. Selanjutnya kalian beri titik koma. Jika sudah seperti ini silahkan kalian klik go. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Silahkan kalian pergi ke Jekyll. Kemudian di sini range dan value-nya sudah berubah menjadi 15. Kemudian selanjutnya kita disuruh mendrop kolom Jekyll pada tabel mahasiswa. Cara menghapusnya juga tidak jauh berbeda. Yang pertama kalian ketik alter, kemudian spasi table, kemudian alamatnya yaitu tabel mahasiswa, kemudian kalian ketik drop, lalu kalian ketik nama yang akan dihapus yaitu namanya Jekyll. Kemudian jika sudah seperti ini maka Jekyll di sini akan terhapus. Kemudian kalian klik go. Jika ada pop-up seperti ini kalian klik OK. Jika sudah seperti ini maka kolom Jekyll yang ada pada tabel mahasiswa tadi sudah berhasil dihapus. Selanjutnya yaitu DML atau Data Manipulation Lines. Pada contoh di sini kita disuruh memasukkan data mahasiswa. Yang pertama kalian perlu ketikkan yaitu insert, kemudian spasi into, kemudian nama tabelnya yaitu mahasiswa. Selanjutnya kalian buat dalam kurung yaitu nama kolomnya secara berurutan yaitu name, nama, dan alamat. Setelah kalian ketik name, berikan koma, kemudian spasi, kemudian nama, lalu koma lagi dan spasi, kemudian kalian ketikkan alamat, lalu kalian tutup kurung. Selanjutnya kita akan mengisi name, nama, dan alamat. Yang pertama kalian perlu ketik yaitu values. Kemudian kalian berikan dalam kurung yaitu tanda petik. Kemudian isi secara berurutan yang dimulai dari name, nama, dan alamat agar datanya tidak berantakan. Perlu diketahui setiap karakter yang kalian masukkan ditutup dengan tanda petik 2.
kemudian koma, kemudian tanda petik 2 lagi, baru kalian isikan nama. Seperti ini juga jikalau kalian mengisikan alamat. Nah, jika sudah semua terisi secara berurutan, tutup kurung, kemudian berikan titik koma. Jika sudah seperti ini, silahkan kalian klik go. Nah, jika muncul seperti ini, maka kalian mengisikan kolom tadi sudah berhasil. Untuk membuat hasilnya, silahkan kalian klik mahasiswa. Kemudian, nah di sini sudah ada data yang baru saja kalian masukkan, yaitu NIM, nama, dan alamat. Kemudian pada contoh berikutnya, kita disuruh mengupdate atau merubah alamat dari data yang baru saja kita masukkan tadi. Pertama, kita pergi ke SQL. Nah, jika ada tulisan seperti ini, silahkan kita hapus lagi. Nah, yang pertama untuk mengupdate, silahkan kita ketikkan update, kemudian nama tabelnya yaitu mahasiswa. Kemudian ketik enter dan pada baris 2 ketik set, kemudian alamat. Selanjutnya kalian berikan sama dengan, kemudian tanda petik. Dalam tanda petik tersebut isikan alamat yang baru. Kemudian selanjutnya klik enter. Pada baris 3 ini kalian ketikkan where. Kemudian kalian ketikkan NIM dari data mahasiswa yang akan kalian rubah alamatnya. Berikan sama dengan dan tanda petik. Kemudian dalam tanda petik tersebut kalian ketikkan NIM dari mahasiswa tersebut. Jika sudah selesai, pada akhir kalian memberikan titik koma. Nah, jika semuanya sudah seperti ini, maka selanjutnya yang kalian perlu lakukan adalah mengklikkan go. Nah, jika muncul seperti ini, tandanya sudah berhasil. Selanjutnya pergi ke mahasiswa. Nah, di sini alamat dari Nurhayati sudah berubah menjadi Depok, yang sebelumnya itu Jakarta. Nah, untuk contoh berikutnya yaitu mendrop data salah satu mahasiswa. Di sini kita skipkan saja karena data mahasiswa tersebut belum saya masukkan. Nah, yang pertama untuk membuat tabel, di sini kalian tinggal ikuti saja yang saya ketik karena contohnya juga tidak jauh beda dari untuk menambahkan data pada mahasiswa yang pertama tadi. Nah, jika sudah selesai, kalian tinggal klik go. Kemudian pergi ke tabel mahasiswa. Nah, di sini sudah ada data mahasiswa yang baru saja kalian masukkan. Data tersebut sudah masuk pada tabel mahasiswa ini. Nah, selanjutnya kita tinggal melengkapi data-data pada tabel mahasiswa yang ada pada contoh. Agar tidak lama, pada saat proses pengetikan, kalian bisa mengcopy ketikan yang tadi. Kemudian kalian isikan NIM, nama, dan alamatnya. Di sini videonya saya skip untuk pembuatan tabel mahasiswa agar durasi videonya tidak lama. Nah, sekarang saya skip ke tabel nilai. Di sini saya tidak menunjukkan untuk pembuatan tabel nilai karena pembuatan tabel nilai mirip seperti pembuatan tabel mahasiswa. Kemudian untuk proses pengisian juga tidak jauh berbeda. Di sini, jika isi dari sebuah tabel itu banyak, kalian bisa mengkopikan caranya di atas. Agar kalian tidak perlu mengklik go berulang-ulang kali, satu persatu. Oke, karena pembuatannya masih agak lama,
Di sini videonya saya skip saja. Oke, untuk contoh berikutnya yang ada pada slide 10, kita akan membuat tabel mata kuliah. Seperti yang saya bilang tadi, untuk pembuatan tabel itu tidak jauh berbeda dengan pembuatan tabel yang pertama, yaitu tabel mahasiswa. Di sini kalian ketikkan create, kemudian spasi, kemudian tabel. Selanjutnya kalian ketikkan nama tabel yang akan kalian buat. Seperti pada contoh yang ada pada slide, di sini kita disuruh membuat tabel mata kuliah. Nah, kalian tinggal ketikkan namanya tersebut, yaitu mata kuliah. Nah, untuk dari tabel mata kuliah sendiri, nama-nama kolom kalian ketik dalam kurung. Nah, di sini pertama saya akan membuat kurungnya, kemudian saya akan isi kolom pertama dengan nama KD mata kuliah. Nah, di sini kita tinggal sesuaikan dengan contoh yang ada pada slide. Di sini saya menggunakan tipe data char dengan kapasitas 8 digit. Kemudian kalian tutup kurung, kemudian ketik koma, dan kalian buat nama kolom yang berikutnya. Di sini nama kolomnya saya bikin nama garis bawah MK atau mata kuliah dengan tipe data char, kemudian digitnya saya akan isi 30. Kemudian kolom berikutnya kalian ikuti saja di contoh yang ada pada slide. Pada slide tersebut yang ada di contoh, kolom berikutnya yaitu kolom SKS. Kemudian kalian bikin tipe datanya. Di sini tipe datanya saya menggunakan char dengan maksimal 8 digit. Di sini sebenarnya SKS itu cuman sekitar 1 digit saja. Jadi ini saya ganti jadi 1. Karena SKS itu kan cuman 1 digit doang, kayak 2 atau 4. Nah, selanjutnya jika sudah, kalian tambahkan tutup kurung lagi di akhir. Kemudian jika sudah seperti ini, maka silahkan kalian ketik go. Nah, sekarang kita sudah berhasil menambahkan tabel baru yang ada pada database kampus. Nah, saat pengisian untuk tabel mata kuliah di sini saya skip karena akan membuat durasi video semakin panjang. Nah, di sini pembuatannya tidak jauh beda seperti mengisi NIM, alamat, dan nama pada tabel mahasiswa yang sudah saya kerjakan di awal tadi. Berikutnya, jika kalian sudah selesai mengisi tabel mata kuliah seperti ini, kalian tinggal klik go. Kemudian kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, maka tabel mata kuliah sudah bisa kalian buka dan sudah berhasil kalian isi. Nah, di sini sama seperti yang ada pada slide. Nah, jika semua tabel sudah terisi, baru sekarang kita bisa mengerjakan contoh yang sebelumnya, yaitu untuk menghapus salah satu data yang ada di sini. Nah, kalian itu bisa menggunakan tombol delete yang di sini atau bisa menggunakan SQL yang ada pada kolom di atas. Langsung saja dibuka SQL-nya. Nah, pada contoh sebelumnya kita disuruh menghapuskan salah satu data mahasiswa berdasarkan NIM. Pertama, kalian ketik delete, kemudian spasi, kemudian from, lalu berikutnya nama tabel tersebut yaitu mahasiswa. Kalian ketikkan di sebelah from. Kemudian jika sudah, tekan enter. Lalu di baris kedua ini kalian tulis where. Lalu selanjutnya kalian ketikkan NIM. Kemudian diberikan sama dengan, lalu tanda petik 2. Kemudian kalian ketikkan NIM dari data mahasiswa yang akan kalian hapus. Nah, jika sudah, kalian tinggal mengklikkan go. Kemudian jika ada pop-up, klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, maka salah satu data mahasiswa yang kalian isikan NIM-nya tersebut akan terhapus. Nah, di sini kita sudah berhasil menghapus salah satu data yang ada pada tabel mahasiswa atas nama Julizar. Berarti untuk penghapusan nama berdasarkan NIM sudah selesai.
Oke, untuk contoh yang berikutnya, kita disuruh untuk menampilkan seluruh data yang ada pada tabel mahasiswa. Nah, pertama kita ketik select, kemudian spasi, bintang, kemudian spasi lagi. Berikutnya ketik from, kemudian nama tabel tersebut, yaitu tabel mahasiswa. Jika sudah, berikan titik koma, kemudian tinggal kalian klik go. Nah, sudah berhasil. Di sini terlihat sudah menampilkan seluruh data yang ada pada tabel mahasiswa. Berikutnya, contoh berikutnya kita di sini akan menampilkan mata pelajaran yang memiliki SKS 2. Yang pertama, kalian ketik select, lalu berikutnya yaitu nama MK, yaitu kolom yang ada di tabel mata kuliah. Selanjutnya kalian ketik from, kemudian spasi, kemudian kalian ketikkan nama tabelnya, yaitu mata kuliah. Jika sudah, selanjutnya kalian ketik where, kemudian spasi, SKS, dan kalian berikan sama dengan, kemudian kalian pilih SKS nya 2. Nah, jika sudah, kalian tinggal klik go. Nah, di sini sudah berhasil ditampilkan ya mata kuliah yang memiliki SKS 2. Nah, jadi seperti tadi cara melihat mata kuliah berdasarkan SKS-nya sudah berhasil. Nah, sekarang tinggal contoh yang terakhir, kita pergi ke kampus, kemudian kita klik SQL. Nah, pada contoh yang terakhir, kita disuruh menampilkan seluruh data nilai lebih besar sama dengan 60 atau nilai finalnya 75. Pertama, di sini kalian ketik select, kemudian spasi, kemudian bintang, spasi lagi, dan kalian ketik from. Selanjutnya ketik nama tabel tersebut, yaitu tabel nilai. Kemudian ketik where, lalu spasi, dan kalian ketikkan seperti yang ada pada modul, yaitu mid, kemudian logo lebih besar atau sama dengan 60. Kemudian berikutnya kalian ketik or, kemudian spasi, final, kemudian simbol lebih besar dari, spasi, 75. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal klik go. Nah, di sini sudah berhasil menampilkan nilai yang lebih besar dari 60 atau sama dengan 60 dan nilai final 75. Nah, hanya sekian contoh yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.